Bab 2400. Berada di puncak Gunung Yaoling. Di luar tubuhnya, beberapa jimat emas melayang, jelas menyegelnya di ruang ini. Untuk bagian sampingnya ada beberapa buah spiritual yang jatuh ke tanah, salah satu buahnya tergigit menjadi dua. Bajingan kecil ini. Erikin sangat marah dan ingin menamparkan benih pencerahan menjadi berkeping-keping. Kenapa dia begitu terobsesi dan meninggalkan benda kecil ini di gunung suci tertinggi abadi? Sebelum menyerap spiritual buah pencerahan, jelas-jelas dia sudah membiarkannya memakan kulit dan inti spiritual buah yang tersisa. Jangan berpikir ini hanya sisa, tetapi buah spiritual pencerahan berharga di seluruh bagian dan bahkan inti buahnya adalah bahan yang baik untuk memurnikan obat. Akibatnya, bajingan itu masih bernafsu besar setelah memakannya dan bahkan ingin masuk ke dalam sakunya dan 4 buah spiritual pencerahan itu sudah hampir dimakan olehnya. Untungnya, aku perhatikan bahwa ada yang salah di sana, jadi aku segera menggambar jimat untuk menyegelnya, jika tidak, 4 buah spiritual itu sungguh sial. Iblis Fu juga takut. Erikin juga mengangguk dan dengan cepat memasukkan ketiga buah spiritual utuh ke dalam tas penyimpanan. Kebijaksanaan benih pencerahan mirip dengan seorang anak kecil, mereka mana mungkin dapat memahami bahwa buah spiritual itu berharga. Jika Iblis Fu tidak menghentikannya, benda kecil ini kemungkinan akan menggigit buah spiritual dan mencicipi rasanya, maka dia akan kehilangan banyak. Lupakan saja. Benda kecil ini juga sudah disegel, jadi waspadalah terhadapnya di masa depan. Erikin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Walaupun yang di tangannya tergigit parah, butuh waktu tertentu bagi buah spiritual pencerahan untuk menelannya dan dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Buatlah menjadi pil dewa dan berikan kembali kepada Owen. Erikin mengeluarkan tungku pencakar langit, tepat di atas anak tangga batu dan memurnikan buah spiritual pencerahan yang tidak rusak parah, menjadi beberapa pil mujarab. Ketika Nicholas Peng dan Owen memberikan buah spiritual pencerahan, mereka sebenarnya sudah hampir setengah matang. Namun, Erikin tidak menolak, karena dia sangat membutuhkan aura buah spiritual pencerahan untuk menguraikan pola dewa dan keduanya juga sangat teguh pendiriannya. Adapun Nicholas Peng, rantai pola dewa antara keduanya juga merupakan masalah baginya, jadi dia mengeluarkan buah spiritual pencerahan. Erikin merasa itu alami, tapi Owen, aku selalu merasa bahwa dia perlu mengembalikannya sedikit. Saat ini, jika dia mengembalikan buah spiritual ke Owen, pihak lain pasti tidak akan menerimanya, tetapi jika itu dibuat menjadi pil mujarab, Owen pasti akan menerimanya. Setelah memurnikan pil dewa, Erikin melirik Gunung Yaoling terakhir dan juga menghancurkan Liontin Giok. Ada dengungan di pikirannya, kerohanian dan pandangannya bergetar. Pada saat ini, orang-orang yang cemas di luar akhirnya menunggu saat untuk menyaksikan hasilnya. Di Gunung Yaoling, kabut putih tiba-tiba melonjak, seperti mendidih dan tersebar keluar. Kabut tebal kembali menutupi seluruh puncak gunung, membungkus Gunung Yaoling menjadi kawasan terlarang. Tapi siluet itu ditolak oleh kabut putih dan terbang keluar dari pegunungan. Ketika mereka pertama kali mendarat, apoteker juga sedikit pusing. Aku baru saja keluar seperti ini, kenapa aku merasa seperti aku telah tidur untuk waktu yang lama? Hei, aku benar-benar sampah. Aku jelas tinggal selangkah lagi, tapi aku masih gagal pada penilaian ketiga. Teman seiman, kamu telah mencapai setidaknya lantai 3. Aku baru saja memasuki area penilaian dan ada sebuah rumput ajaib di bawah kaki aku. Aku sangat bersemangat untuk mengambilnya, tapi aku hampir digigit sampai mati oleh iblis monster. Aku sangat takut sehingga aku dengan cepat menghancurkan Liontin Giokku. Setelah menunggu selama 500 tahun, itu benar-benar cukup buruk untuk bertemu hal seperti ini, tetapi kamu setidaknya berhasil keluar.
Aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang kultivator meninggal secara tragis dan bahkan nyawanya hilang. Semua orang menghela napas dan terus berdiskusi. Tetapi beberapa orang dengan cepat menyadari bahwa Gunung Yaoling ditutup. Kami diteleportasi bersama-sama. Bukankah itu berarti kali ini orang-orang yang berhasil di Gunung Yaoling sudah muncul? Ya, aku tidak tahu apoteker jenius mana yang mencapai puncak kali ini, apakah itu Immanuel Su atau Benedict Ling. Kenapa kakak seperguruan Ling dan Immanuel Su memiliki raut wajah yang begitu gelap, bukan karena mereka yang menang. Semua orang berjalan keluar dan melihat Benedict Ling dan lainnya berjalan keluar dengan embusan angin, banyak orang tergerak. Jelas bukan? Aku mendengar bahwa 10 besar calon teratas akan memiliki kecemerlangan pengakuan yang diberikan oleh Gunung Yaoling di tubuh mereka. Meskipun mereka memiliki cahaya redup pada mereka, mereka jelas bukan yang pertama. Lalu siapa pemenang terakhir? Pada saat yang sama, melihat akhir penilaian Gunung Yaoling, semua kekuatan tidak bisa duduk diam. Ketua Lembah Su, Charles Chen dan yang lainnya bergegas menuruni platform tinggi dan terbang masuk. Tetapi tanpa menunggu mereka mengajukan pertanyaan, 1000 kecemerlangan tiba-tiba tersebar di kabut putih. Kecemerlangan yang menyilaukan menembus kabut putih dan menyinari semua kultivator. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang dan melihat ke tempat kelahiran Guanghua dengan heran. Dan di tengah kecemerlangan yang paling menyilaukan, sosok yang dipenuhi dengan cahaya keemasan, seperti matahari terik yang paling terang di dunia, perlahan-lahan terbang keluar dari kabut putih dan jatuh di belakang semua orang. Seluruh orang terdiam. Mata semua orang terfokus padanya saat ini. Detak jantung banyak orang bertambah cepat, melihat sinar terang yang memesona. Menatap sosok ini, mereka ingin melihat identitasnya untuk pertama kalinya. Setelah menebak selama beberapa jam, mereka sangat ingin mencari tahu siapa sosok ketiga di tangga batu itu. Dan ketika kecemerlangan secara bertahap menghilang dan sosok itu muncul. Ini Apoteker Qin. Ketika semua apoteker melihat Eric Qin bermandikan kecemerlangan emas, mereka semua terkejut dan kaget. Meskipun Eric Qin juga telah membuat nama besar di Pulau Selatan dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang menempatkannya di samping Benedict Ling dan Immanuel Su. Bahkan jika Eric Qin tidak berpartisipasi dalam semua pertandingan kecil setelah dibukanya apoteker perjamuan, ini dianggap sebagai kinerja kurangnya kepercayaan diri Eric Qin. Namun, pada akhirnya, Eric Qin lah yang menciptakan keajaiban. Ya Tuhan, sinar keemasan, Dewa Obat menunjukkan kebijakannya. Aku mendengar bahwa ini adalah Gunung Yaoling, tingkat pengakuan tertinggi untuk calon apoteker. Tanpa diduga, Benedict Ling dan Immanuel Su sama-sama gagal. Kali ini seekor kuda hitam maju ke depan. Owen dan Nicholas Peng sangat senang dan Eric Qin akhirnya memenangkan hadiah pertama. Adapun Kendrick Zhang dan Sandra Wang, mereka sedikit terkejut dan sedikit kagum. Ketika Master Guru meminta mereka untuk mengikuti Eric Qin, keduanya agak bertentangan. Mereka tidak berpikir bahwa Eric Qin adalah apoteker yang jauh lebih kuat daripada mereka. Setelah saling berhubungan, mereka menemukan kekuatan Eric Qin dan menganggapnya sebagai salah satu yang terkuat dalam penilaian Gunung Yaoling. Dan sekarang, Eric Qin benar-benar berada di puncak gunung. Di luar kerumunan, Kuartlu bahkan lebih gembira dan janggutnya bergetar gembira. Hahaha, aku tahu itu adalah Kaisar Qin. Bagaimana mungkin orang seperti Benedict Ling dan Immanuel Su dibandingkan dengan Kaisar Qin? Penatua Lu, mengapa kamu begitu bersemangat? Di sampingnya, Ketua Asosiasi Klub Apoteker Dinasti Tang yang telah berteman dengan Kuartlu kaget saat dia melihatnya melompat dengan gembira. Mengapa? Kuartlu tersenyum dan menyipitkan matanya menjadi bentuk bulan sabit. Dia melompat dan di bawah mata terkejut semua orang, dia datang langsung ke sisi Eric Qin dan mengumumkan di tempat. Semuanya,
Izinkan aku memperkenalkan, master obat ini adalah anggota klub apoteker dari dinasti Qin. Kuartlu sengaja mengeraskan suaranya sehingga ribuan apoteker di antara hadirin bisa mendengar dengan jelas. Bersambung.